Aduh, Lo nggak beli baju baru aja? baju baru apaan? Oh iya udah lebaran ya, bis. Iya. Yo, Ponakan gue udah pada bawel banget minta baju baru. waduh, waduh. Tapi emang kayak budaya ya. Iya. Baju baru ya, beli baju tiap Ramadan, tiap lebaran. Iya, iya sih. Itu awalnya dari mana ya? Gue juga mikir dah. THR, baju baru itu awalnya dari mana ya? Lu Siapa pernah? yang pencetusnya gitu? Iya, pernah kepikiran nggak sih lu? Gue juga masih bingung gitu. Jadi kalau pengusaha tuh kadang bingung. Kalau yang kerja nih mungkin seneng nih kalau kalau pas Ramadan nih. Senengnya nih pas sudah biasanya kan seminggu bahkan 15 hari sebelum lebaran tuh udah turun tuh THR tuh. Cuman kalau buat pengusaha, puyeng Pak itu. Iya, dia ngasih THR soalnya. Iya, ngurusin gitu kan. THR berapa sih biasanya? Tergantung lamanya kerja. Misalnya lu udah 1 tahun nih, di atas 1 tahun, itu biasanya 2 kali lipat gaji. Dua kali lipat gaji. 1 kali gaji. Satu kali gaji. Iya, sorry, satu Oke, kali oke, gaji. oke, oke. Kalau misalnya lu belum ada setahun nih, itu biasanya lu setengah kalau nggak di bawahnya. Oke, oke, oke. Make sense. Tapi ya lumayan juga. Ibarat kata kalau misalnya lu gaji minimal banget ya minimal sekitar 5 juta lah. Berarti kan pengusaha tuh atau yang punya usaha ownernya mesti ngasih lu 2 kali lah, sama aja 2 kali gaji kan. Iya. Jadi Tapi kan THR lu ntar di bulan gaji di hari gajian lu tuh tetap gajian. iya, tapi itu ya menurut gua wajar lah, karena Wajar. kan lu udah berapa mengabdi di sana nih, lu udah. Oh, kalau udah setahun lebih gitu ya. Iya, lu setahun lebih sampai 2 tahun kan, itu menurut gua lu udah loyalitas dong, udah ngasih Oke. loyalitas gitu, udah ngasih yang terbaik juga untuk perusahaan gitu. Meskipun nggak semuanya berkontribusi ya, tapi ya udah gitu. Tapi lumayan juga maksud gua pengeluarannya. Kalau di luar negeri tapi nggak ada kan THR. Nggak ada THR, puasanya aja nggak dipublish kali kalau di sana. Balik bro, kalau di luar negeri mah muslim minoritas bro. Iya sih, di sini mayoritas sih. Iya. Nah, itu dia. Makanya mungkin dari THR itu, terus karena nih orang tua nih punya duit lebih nih, dibeliin lah anak-anak nih. Karena ya itu juga sih, kalau apa ya, ibarat kata orang-orang juga pernah bilang kalau misalnya lu ngasih seseorang nih, sekali orang itu akan berterima kasih. Mungkin bertanya-tanya 2 kali, ya masih berterima kasih. Cuman kalau udah lebih dari 3 kali, 4 kali, Nggak itu tahu diri. jadi kayak kebiasaan gitu. Kalau kalau nggak dikasih, kayak kok nggak dikasih, jadi bertanya-tanya, ya nggak sih? Lu mana kasih gua? Ngapain Kayak lu? gitu kan, maksudnya kayak gitu kan. Kalau Oh, iya, udah iya, seringan maksud nggak gua. ngasih. Ya itu dia maksud gua, ya jadinya kebiasaan, jadinya mungkin itu muncul tiba-tiba aja. Nah, cuman awalnya tuh dari mana, dari tahun berapa mungkin. Siapa pencetus yang lebaran nih, gue beli baju gitu tuh. Yo, yo, yo. Sampai akhirnya ngomong ke teman-temannya, ih lu lebaran nggak beli baju dah gitu. Itu siapa tuh yang pertama ngehasut? Itu jadi pertanyaan tuh. Iya, Ya kalau siapa? kalau tahu boleh di komen tuh. Iya, siapa? Siapa pencetusnya, kapan terjadinya? Siapa tahu kerabat lu, kalau nggak buyut lu kan, kita nggak tahu. Apa buyut gua, apa buyut lu. Itu dia makanya. Tapi abis itu ya ada lagi budaya namanya tuh THR, duit THR itu jadi apa ya, ibarat kata kalau Cina tuh angpau, ya, amplop lebaran. Jadi kalau misalnya anak-anak yang belum kerja masih sekolah dikasih tuh. Kalau udah nggak sekolah, udah lulus kuliah tapi nggak kerja. Ada kalau nenek misalnya si nenek ini sayang, biasanya kalau nenek-nenek kan gitu. Bodoh amat, yang penting kalau cucu gua belum ada penghasilan ya gua kasih aja. Kalau neneknya udah meninggal, Nah itu ya nggak dikasih lah, nggak mau, lu mau minta lu udah sono. Ya enggak lah. Ya itu, tapi itu maksud gua. Tapi jadi pertanyaan juga, kalau Imlek lebaran Cina kan ampau juga tuh. Ada THR-nya gitu. ada. Masa Imlek? Kasih duit kan? Enggak, THR, Ya, tunjangan hari raya ada di kerjaan. buat pegawai. Imlek. Beda-beda soalnya, tergantung perusahaan sih. Kalau dulu di tempat gue yang lama nih, Islam pas lebaran. Ya dapat THR. Iya, dapat lebaran. Dapat THR. Kristen, Katolik itu pas hari Natal. Tapi dapat THR juga. Dapat THR. Buset, terus yang mantep juga ya. Yang ngerayain Imlek, pas Imleknya juga dapat THR. Kalau nggak ngerayain nggak dapat. Ya enggak, apa urusannya gitu. Kan yang ngerayain nih, jadi kayak bentuk apa ya, toleransi aja lah gitu loh, bentuk. Berarti yang nggak jelas beruntung juga. Soalnya gini, takutnya kan nanti mungkin takutnya ketika cuma dikasih THR lebaran doang nih, nanti yang ini bilang kayak kok pilih kasih gitu loh. Mentang-mentang ini ngerasa diskriminasi lah. Jadi mungkin ada kebijakan yang akhirnya ya udah kebijakannya tergantung dengan hari raya masing-masing aja dikasih. Cuman kan gua nggak tahu gitu. Cuman menurut gua kayak gitu aja. Enggak, maksud gue yang random, yang dia bingung agamanya apa. Ya nggak dapet, makanya beragama. Dapat THR. Jadi dia minta, pas Imlek dia minta, Ramadan dia minta. Nggak bisa lah, dia aja nggak ngeyakinin masa dapat semua. Loh, tapi kan saya ngerayain semua Pak, begitu. Ngeyakinin nggak? Yang penting ngerayain. Iya, ngerayain doang.
Ronaldo juga golin MU biar kata dia udah nggak di MU ngerayain kali. Aduh. Ya, iya itu maksud gua, wah lumayan juga kalau pengusaha yang keluar duitnya di hari raya terus. Bergantung juga sih emang beratnya di situ mungkin ya. Ini ngambil dari sisi pengusaha lah, gua lah. Ngambil dari sisi pengusaha lumayan juga Pak itu. Ada lagi tuh ceritanya dulu artis apa kalau nggak salah. Dia tuh punya usaha, punya pegawai beberapa lah. Usahanya kemudian untungnya belum yang begitu banyak, mungkin baru bangun apa gimana. Dia harus waktunya THR, dia bingung. Akhirnya tuh dia jual semua aset dia. Bahkan dia tuh makan katanya cuma nasi sama garam doang Pak. Karena nggak punya duit lagi buat makan dia. Semuanya dikasih buat THR. Sebenarnya gini ya, THR tuh semampunya kita aja nggak sih? Sebagai pengusaha lah ya. Semampunya tapi tidak merendahkan gitu loh. Ya. Kalau kita pengusaha baru memulai, jangan samain kayak perusahaan yang gede gitu maksud gua. Kayak ya satu orang misalnya perusahaan yang kecil gitu baru mulai, kayak apalagi kayak pribadi, kayak misalnya lu baru bisnis kecil-kecilan baju nih, lu mau ngasih ke karyawan lu atau apa, menurut gua ya satu orang karyawan 250 sampai 500 ya cukup nggak sih gitu loh, karena kan mereka juga tahu dong omset lu sebenarnya berapa gitu. Kayak ngimbangin aja kemampuan. Kalau misalnya lu nggak bisa ngasih THR nih karena emang belum ada untuk THR itu, ya menurut gua juga nggak apa-apa nggak ngasih, tapi jangan lu ada profit lu udah bagus di perusahaan, udah lu nggak mau ngasih THR, nah itu baru yang salah gitu menurut gua pribadi. Ya berarti ya masuk ke apa ya, komunikasi dari owner sama pegawainya ya. Iya, dan biasanya juga kan sebelum menerima pegawai gitu atau sebelum kita sebagai pegawai diterima, itu kan biasanya dikasih tahu nggak sih kalau untuk THR apa profit apa yang kita dapat gitu. Iya, biasanya kan dikasih tahu kan sebelum itu. Nah, nanti kan kalau itu udah ditandatangan udah disetujui gitu. Paham gua. Ya mungkin gitu ya, cuman ya begitulah. Jadi intinya ya komunikasi lagi, balik lagi. Lagi juga THR habisnya tuh kita dapat THR nih, ya, bukan kita yang ngerasain, kita kasih lagi, kita bagi lagi ke ponakan, ke orang tua, ya kan, ke keluarga, dan kerabat-kerabat. Iya, kita bagi-bagi lagi. Sebenarnya habis-habis aja gitu loh, ya kan? Yang gimana ya gue bilangnya ya, kalau misalnya Solo gimana? Maksudnya Solo tuh dia nggak punya keluarga segala macem. Enak. Jawabannya simpel ya, enak lah. Lu nikmatin aja lah, gue nggak usah puyang-puyang bagi nih ponakan cepet nggak usah kan, buat gue semua. Iya, orang nggak ada yang dibagi. Ya udah santai, rezeki Solo. Tapi tetap dapat THR ya. Apa? Tetap dapat THR yang begitu ya. Ya kalau dia bekerja mah dapat lah. Dapat ya. Ya masa ya gara-gara dia udah kerja, tapi lu kan nggak punya siapa-siapa, nggak usah gue dapetin THR dah. Ya bagaimana kalau nggak dituntut tuh perusahaan, kan ada kontrak bro. Iya gitu. Tapi ya bener-bener. Kan ada lagi juga kan THR itu kemana lagi ya. Orang sekarang kan budayanya di Indonesia kan mudik, lo tahu sendiri kan. Jadi tuh THR itu duit selain ke sono, ke keluarga segala macem, juga orang sekarang dipakai buat mudik juga kan Pak. Iya. Mudik juga sekarang mahal banget kan. Parah. Terus juga apa, mudik mahal, macetnya tuh macet parah, tahu setiap mudik istilahnya arus mudik ya. Yo. Sampai ada beritanya tuh kalau misalnya berita khusus mudik. Iya, berita khusus mudik. Di setiap TV tuh hampir biasanya ada reporter nih yang diri di depan kamera nih. Iya, pinggir tol biasanya tuh. Ya, memantau lintas mudik jalur ini gitu. Budaya banget dari dulu tuh gila. Tuh biasanya di belakang ada polisi yang gini-gini. Iya. TikTokan. Aduh. Bukan kerja, Pak. Sambil TikTokan. Kerja sambil TikTokan kan boleh ya kan. Boleh. Mereka stres nih ngurus macet. Dokumentasi juga. Ngurus macet gitu kan. Yuk daripada hilang. Biar dia nggak gabut juga ya. Iya, terus kan juga. Bosan juga ngantuk. Ngantuk gitu. Biar nggak ngantuk. Kan kopi doang kadang nggak. Nggak nendang. Kopi doang sama nastar seret. Iya. Terus juga apa? Kalau sama ini nih, kalau mudik tuh berasa nggak sih Jakarta tuh sepi? Kayak bener-bener ini Jakarta yang sebenarnya gitu. Gua kalau pas Lebaran tuh rasanya wah gila, gue mending gimana ya, bisa nggak sih begini terus gitu loh. Iya, itu cuma bertahan ya lumayan lah, sekitar 3-5 hari gitu. Tapi abis itu tambah padat karena lu pada bawa keluarga ke sini. Maksud gua nggak usah bawa-bawa gitu. Aduh, di Jakarta berhenti berhenti berpikir bahwa ngerantau ke Jakarta lu bisa sukses. Ini yang di Jakarta aja begini. Iya, sulit gitu. Sekarang mau makin gila. Kalau mau merantau nih sekarang nih, saran gua keluar negeri aja udah. Sekalian gitu. Kabur aja dulu. Iya, lu belajar yang bener. Belajar bahasa daerah, bahasa daerah
daerah mulu, Iya, belajar bahasa. bahasa luar negeri. Jangan Yang kayak temen bener. gua di Brazil tahu bisa ngomong Neymar doang pengen ke Brazil. Iya, temen gua pengen buat ke Brazil, Yang gua ke sono tanya, "Lu bisa ngomong apa emang bahasa Brazil?" Neymar, Santos, tinggalnya di mana? Dani Alves. nggak jelas banget. Terus balik lagi ke mudik nih ya. Yo yo yo. Balik lagi ke mudik tuh maksud gua ya selain lu udah nggak usah kalau misalnya lu di sini udah lu mudik, lu bawa keluarga lagi nggak usah gitu maksud gua. Yoi, Ya bukannya gua ngelarang ya, tapi udah padet, Bro. itu padat banget, Udah padet, sulit. Bro. Sumpek. Jalan Dan aja sekarang iya dikit-dikit. kerjaan juga udah sulit lah. Iya, dikit-dikit macet gitu maksud gua. Kayak gitu dan apa ya kalau mudik tuh ada momen yang serunya juga. Ada momen mudik di mana kayak banyak banget orang-orang yang menurut gua nekat gitu. Mereka dalam artian, Mudik sama keluarga nih, yoi, tapi naik motor dan bawa barang banyak gitu. heeh. Kadang Boncengan ya. iya nggak habis Waduh, pikir, Bro, bawa anak istri, Bro. jauh. Pegel juga kan ya. Pegel. Belum macetnya. Iya, Aduh, tuh bawa anak istri, Bro. apalagi Ramadan lagi puasa. Iya, pasti kan mereka nggak mungkin jalan after lebaran kan, pasti ada lah beberapa, tapi kan kebanyakan orang yang jalan amin seminggu lah paling lama gitu kan, kayak gitu. Ya karena kan ngelihat situasi nih aman gak nih, Iya sama mereka, nyampainya tepat waktu gak nih. iya sama mereka nunggu waktu libur dari kantor. Iya. Biasanya gitu kan, kantor kan biasanya ngasih libur ya antara 5 hari sampai seminggu lah untuk libur lebaran Ya, gitu. paling yang beberapa orang ngambil cuti, yang bisa ngambil cuti, nggak semua nggak bisa ngambil cuti kan. Iya. Terus apa ya? Lu pernah mudik gak sih? Tapi bahas mudik nih, kita Iya. jangan jauh-jauh dah, kita berdua aja dulu. Lu Pernah gua kemana? daerah sono noh, apa namanya, Tangerang Selatan. Ini juga Tangerang Selatan. Lah gua kan perbatasan bro, masih Jakarta kan, gua pulang kampung tuh saat ke sono. Dan bilang rumah nenek lu doang tuh belakang. Emang di situ doang Nah, kampung gua, di mana lagi. nggak nyampe 1 kilo aja. Ya yang penting mudik ya nggak, mudik gua ya kan, misalnya mudik pulang kampung pulang gua. Bukan mudik, itu mah nyamper temen jatuhnya begitu. Ya makanya gua nanya lu nih, lu kan lu juga punya kampung kan, Punya gua banyak. banyak banget kampung. Serius gua. Lah gua Tapi punya. lu kalau mudik beneran pas di Ramadan itu atau di luar itu? Kadang kan ada tuh yang orang akhirnya milih mudik di masa-masa setelah rame gitu. Jadi dia di Ramadan malah masuk kerja, masuk kantor. Jadi begitu kelar dia baru ngambil cuti. Ada yang gitu kan? Kalau gua tergantung dulu kan gua mudik kan kalau emak gua ngajak. Oh iya. Tergantung gua. Tergantung emak gua pengen jalan kapan kan dulu mah. Kalau sekarang gue jujur udah nggak pernah, tapi kalau dulu kayak sering. Gua kan bokap tiri gue kan kampungnya di Jogja. Ke Jogja udah pernah. Almarhum nenek gue kampungnya di Cirebon. Ke Cirebon gue pernah. Ya, Jawa Barat. Ke Cirebon gue udah berapa kali tuh ya. Ke Jogja juga gue udah berapa kali gitu. Cuman kalau sekarang enggak sih. Diajakin males gue. Tapi rata-rata naik bis tuh. Iya, cuman kalau diajakin sekarang gue males gue. Kenapa? Suruh nyetir. Capek banget, Bro. Iya nggak apa-apa. Gue mendingan di rumah, Bro, bener dah. Orang tua gue gimana? silakan gue di rumah rebahan be ya kan, enak banget. Rebahan AC. Jakarta lagi sepi, Bro. Jakarta lagi sepi, kita tinggalin. Vlog doang. Masa Jakarta lagi sepi kita tinggalin, Bro? Iya nggak? Iya juga sih. Iya, Bener kita ke sih. tempat yang lagi rame malah. Iya. Aduh. Ya paling ada beberapa orang tuh yang ke sana ya karena emang kangen keluarga kali. Iya, maksud gue ya nanti gue bisa lah video call aja gitu. Iya. Soalnya gimana ya, kalau freelance kayak gini kan, freelance editor video apa kameramen gini kan biasanya suka malah ada panggilan gitu loh, kayak gitu. Lu kalau lebaran ngapain aja biasanya? Dari kalau lu nggak mudik nih, kalau gua kan mudik nih. Ya Gua kalau mudik sih, tapi kayak gue bilang gitu iya, jangan. itu Mudik main. gua jalan kaki, Bos. Itu main. Lu mudik dong pulang Iya. kampung gua. Ini misalnya oke. Gini deh. Kan kalau buat itu lu misalnya lebaran nih acaranya tuh ngapain aja rundown-nya deh, after iya, sholat Id, rundown after aja. sholat Id. Ya kan pasti sholat itu pagi kan, sholat Id, pulang sholat Id pasti di yang tetangga-tetangga dulu nih. Ya. Ya kan, halal bihalal, tetangga-tetangga dulu. Nah, baru tuh gua ke rumah saudara-saudara gua tuh di sana tuh jalan. Ntar kesini saudara dari bokap, baru jalan lagi. Nah, di sana biasanya sih kalau ngumpul mudik, gua mudik nih. Mudik gua nih. Gua mudik nyampe rumah nenek gua. Itu gua makan-makan. Di sana tuh meskipun ini masih daerah Jabodetabek ya, tapi udah masih ada yang kayak kampung-kampung gitu loh, masih melihara ayam segala macam. Jadi tuh nenek gua kan melihara ayam tuh, motong ayam, budayanya tuh motong ayam, makan ayam hasil ini sendiri, pembesaran sendiri.
ternak sih enggak, jadi pembesaran sendiri aja. Ayam kampung tuh enak kan, jadi tiap lebaran tuh pasti potong. Jadi tuh ayamnya tuh melihara nih sekarang pasti selalu di setiap lebaran Idul Fitri motongnya gitu. Dibikin ketupat. Ketupat enggak sih, kalau di keluarga gue tuh udah pasti makanan-makanan biasa aja kayak ayam goreng, sambal, sayur asem ya kan, makanan Betawi lah. Sayur asem, kadang ada ikan asin ya kan. Ya makanan-makanan khas gitu aja udah, simple. Kalau ketupat justru pas di rumah gua, nggak pas pulang, malah pas gua mudik enggak. Gua kalau di rumah baru makan ketupat tuh sama semur daging biasanya tuh. Wis mantap tuh. Aduh deh. Udah gitu doang sih gua aktivitasnya, abis itu balik. Itu kan halal bihalal juga dong, halal bihalal juga sama keluarga gua pada datang situ ngumpul semua. Banyak tuh dari mana-mana, ada keluarga gue juga yang pulang kampung justru ke sini dari Pekalongan, dari yang ngerantaunya dari iya, Jakarta. dari Jakarta jadi keluar, justru dari sini keluar rata-rata kan. Pada datang tuh, nah situ makan-makan ngumpulnya situ. Emang rata-rata ngumpul keluarga sih cuma makan-makan doang sih, makan-makan halal bihalal, foto-foto paling kalau sekarang ya udah ada gadget, kalau dulu nggak ada gadget nggak pernah foto-foto tuh. Malah serunya gitu kalau keluarga gue ya, kalau keluarga gue nih gue nggak tahu yang lain ya. Ngobrol, nggak ada yang main HP tuh, ngobrol bener-bener ya, orangnya banyak omong semua kayaknya. Tapi itu serunya sih, mungkin kalau gue ambil serunya dari kumpul keluarga kayak gitu. Jadi orang yang mudik mungkin ya gue ngambil sisi serunya mereka tuh ya karena ketemu orang yang paling deket secara hubungan, ngobrolnya enak gitu. Jarang tuh dia ketemu sama orang-orang yang emang ngobrol secara hubungan darah juga ada gitu. Jadi nyambungnya ada, serunya ada, merasa nggak enakannya nggak ada gitu. Nah itu mungkin yang gue dapet ya dari mudik ya. Tapi itu gitu ya gimana ya? Mungkin nggak semua juga orang bisa ngerasain kayak gitu sih, maksud gue. Ya nggak relate lah sama situasi kayak gitu. Ada yang emang nggak begitu akur lah sama keluarganya. Ya broken home lah. Yoi. Ya itu mungkin ngerasa kayak mudik ngapain. Ya kalau nggak broken home ya yatim piatu udah. Kalau nggak yatim ya piatu. Kalau nggak yatim piatu. Kadang juga ada yang kesel bro. Kayak misalnya lu kesono ditanya lu udah nikah apa belum. Ya kan lu kerja di mana. Penghasilan lu berapa. Maksud gua buset. Belum lagi dibandingin sama anaknya. Iya itu dia yang paling gak enak dibandingin sih. Asli. Anak om udah jadi apa? Kamu gimana sih gitu aja ini lah gimana ya gue maksud gua lu boleh lah nanya kayak gitu tapi nggak usah ngehina. Kalau misalnya kayak gitu ya udah ikut kerja aja nih sama om sama anak om enak ya. Ini kagak ngerasa paling berhasil anjing. Jadi dia kalau yang enak tuh lo kritik tapi abis itu ngasih solusi nih. Iya kan? Kalau ini kan nggak kritik tapi ngejatoin. Iya itu nggak enak banget tuh. Iya bener paling itu nggak enaknya. Kesel banget sumpah pak. Tapi lu ada pertanyaan yang pernah bikin lu kayak merasa apa sih nih? Ya itu paling di pas kumpul keluarga ya. Keseringannya kayak apa ya? Kayak mungkin karena gua belum kerja gitu kan. Pas gua belum kerja nih, gua ngerasa ada kayak diskriminasi tertentu gitu loh. Dari om tante gua gitu kan. Meskipun ada om tante gua juga yang malah kayak ayo ngerangkul gitu. Gak semua lah ya. Cuman ada yang kayak beda nih cara ngomong ke ini sama cara ngomong ke gua beda gitu. Beda treatment. Iya ngerasa banget gitu, kayak yang lain ditanyain, oh emang kesibukannya apa, oh ya begini ya, oh semangat ya, gila nama gue. Dari cara ngeliat aja udah beda. Kadang gue kesel banget tuh sampai di situ. Gue pernah lagi makan siang nih sama keluarga gue kayak gitu, ini di luar konteks puasa ya, apa gue lagi makan siang sama keluarga gue, gue digituin sampai akhirnya kayak tuh gue di depan aja tuh, gue keluar dari situ, gue di depan, gue ngerokok, gue nggak betah. Karena gue balik bentar buat ini, gue ke mereka bentar itu kan, udah nggak lama gue bilang cabut. Udah daripada nanggepin ya. Iya males banget gue, iya gitu. Oh iya benar iya. Solusi kalau ngadepin situasi gitu ya mendingan mau kita lawan lebih tua daripada kita gitu. Dan juga hitungannya daripada didebatin mendingan kita cut off aja langsung. Iya gitu. Dan nggak mau baper lah gitu kayak. Karena kalau dipanjang-panjangin justru malah nggak enak kalau kita kumpul lagi kan, namanya keluarga kan pasti akan ngumpul lagi kan. Gitu. Kalau untuk ini pasti juga gue salim gitu kan, acara-acaranya gitu salim, terus pokoknya pertama ini nih salim. Dan momen yang paling gua tunggu adalah ketika dikasih THR. Yoi. Tuh, seneng banget gua. Tapi sedewasa-dewasanya kita kalau masih punya kayak nenek, kakek itu kayak kita tuh kayak ngerasa anak kecil ya sih. Iya, pasti dah. Kita pengen manja gitu kan. Walaupun ya kita gimana ya? Hubungan kita nggak sedekat sama orang tua, tapi entah kenapa tuh kayak gimana ya? Kalau gua kebalik, gua malah lebih dekat sama nenek. Iya, maksud gua
lebih kayak ngerasa justru lebih ada hubungan yang Soalnya hangat gitu. soalnya gini ya, kalau nenek atau kakek gitu itu pasti lebih sayang ke cucu daripada ke anaknya gitu. Iya betul. Tuh. Relate banget, nyokap Tuh. gue juga gitu soalnya sama Itu cucu. tuh. Ya bener dah. Iya. Ke cucu tuh mereka beda gitu. Soalnya mungkin mereka mikir anaknya udah pada gede, udah pada dunia sendiri gitu ya. Cucunya nih yang diiniin terus Kalau tuh. cucunya bandel yang marahin justru anaknya. Iya. Lu gimana sih bapaknya? Lu gimana sih emaknya? Gitu, pasti gitu. Lu gimana sih ngedidik anak sampai begitu? Gak boleh lah diomel-omelin ya begitu tuh. Padahal yang anak yang salah cucunya, tapi Iya. tetap aja. Kena gitu kan. Ibarat kata cucu kadang mau jajan apa gitu kan, orang tuanya nggak bolehin. Tapi nenek, sini, kamu apa yang nggak boleh, sini nenek beliin. Iya, pasti dibela-belain coy. Mantap banget emang dah. Parah, enak banget dah. Iya. Jadi kayak ada tameng gitu. Iya. Bebas. Selalu boleh. Iya. Kayak itu aja Snoop Dogg, lu tau Snoop Dogg? Snoop Dogg tuh dia kan punya banyak cucu katanya. Lu kalau ada apa yang nggak boleh sama malu, datanglah ke kakek gitu loh. Jadi emang sama seluruh dunia tuh hampir kayak gitu semua loh, Iya. kakek nenek loh. Beda, ada feel yang beda gitu. Kita juga ngerasanya ada yang beda gitu, kenyamanannya gitu. Yo. Nah, tapi balik lagi ke mudik tadi ya bro ya. Kalau misalnya kan lu mudik nih, pakai bis misal, itu nggak bisa ya mesen di deket-deket hari H ya? Gua kalau mudik seumur-umur belum pernah naik bis sih. Belum pernah lu ya? Gue biasanya naik kereta kalau nggak pesawat. Sama tuh kereta juga, sama kayak bis, ngantri tiketnya, war tiketnya. Biasanya sih dari jauh. Kalau tahun dulu kan belum ada war bro. Iya. Zaman 2006 ke bawah itu kan belum ada war. Oh berarti lu terakhir tuh udah lama juga Gue ya? terakhir tuh enggak, kalau mudik ke Jogja gue terakhir 2010-an. Buset, udah lama banget ya, 15 tahun. Iya, teman kan kalau zaman itu mah setahu gua ya, nyokap gua tuh beli tiketnya tuh dari sebelum puasa. Oh justru sebulan sebelum lebaran Iya, ya. karena nanti tuh gini, ketika udah mau mendekati itu biasanya harganya naik, bisa 2 kali iya, lipat gitu kan. Sama harga pakan, Iya. makanan juga gitu sih. Terus juga apa, bisa harga naik gitu. Terus itu juga persaingan buat ngedapetin tiketnya, apalagi kan kalau dulu kan belum lewat aplikasi ya. Iya. Maksudnya masih manual itu, ngantri sampai ya mungkin nyokap gua males lah. Iya betul. Kayak gitu, jadi kayak ya udah kalau bisa pesan dari jauh hari gitu. Jadi nanti ketika udah mendekati H-min berapanya tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil tiketnya aja gitu. Berarti emang harus disiapin banget ya, di preparing banget ya. Jadi nggak bisa dadakan. Misalnya kita tahu-tahu ada urusan ya mau nggak mau angus. Misalnya kita udah gitu. beli sebulan sebelumnya. Kalau nggak biasanya buat ituin nyokap gue biasanya jual nih ke siapa yang temennya mungkin ada yang mau daerah sana, jual dengan harga di bawah itu, tapi harga agak naik atau bisa agak sedikit turun gitu. Yang penting kayak harga beli di situ juga kan udah murah kan dibandingkan harga lebaran. Ya, yang penting mungkin pikirannya penting nggak angus-angus banget lah gitu. Iya sih, nggak pernah nggak laku ya jadinya ya, karena ya semua orang juga pengen mudik cuma susah dapet tiket. Tergantung momennya aja. Ya, betul. Apalagi ya sekarang udah era digital, udah ngantri pakai handphone, pakai gadget, udah main bot segala sekarang. Iya, udah war mulu, udah kayak konser anjir. Udah kayak konser, udah kayak tiket timnas. Iya, war mulu, apa-apa war. Di mana-mana sih di seluruh dunia juga sekarang war tiket tuh udah kayak jadi budaya nggak sih? Iya, maksud gua itu yang ngebuat nggak rapi nggak sih sebenarnya, ngebuat berantakan. Itu. Masih terstrukturan zaman dulu malah menurut gua. Iya. Lebih jelas. Dan orang dulu ya jadi lebih sehat juga karena ngantri segala macam, kuat, olahraga, jalan ya segala macam, ngantri lama juga kan tuh, ngantri ada yang sambil tidur bahkan di terminal, di stasiun kan, buat nungguin tiket doang, nungguin pesawat, nungguin kendaraan. Tapi euforia mudik kalau di Indonesia tuh gila-gilaan, dan selalu yang membuat gue disayangkan tuh setiap tahunnya tuh pasti ada korban, korban jiwa. Gila sih. Itu gimana ya? Ya karena faktor kelelahan. Iya. Sampai macet yang tahun berapa tuh, yang macet yang benar-benar di tol tuh nggak gerak selama 3 hari itu. Iya gila sih itu. Itu gue lupa tuh tahun berapanya, tapi pernah tuh. Pernah. Wah gila tuh. Belum lagi yang nyebrang ini ya, nyebrang pulau ya. Iya. Merak apa ya? Pelabuhan Merak ya? Nggak tahu deh kayaknya apa. Gue lupa di mana, pokoknya kayak itu selalu. Bener-bener. Nggak, tapi tahun itu yang paling parah tuh kayaknya. Iya. Yang benar-benar di tol tuh sampai 3 hari loh. Tahun berapa ya, gue lupa deh. Iya tuh. Nanti dicari dah, coba gue cari deh, coba cariin datanya. Apa ya, maksud gue ketika lu mau mudik ya dari sisi pengurusannya nih, kepengurusan atau ya pemerintah lah gitu kan. Tolong dipersiapkan jalur yang benar-benar ini, terus juga pemerata disiapin tuh pengamanannya segala macam gitu. Biasanya kan ada posko-posko nih, dengan posko-posko mudik gitu, entah mungkin buat istirahat atau buat apa gitu kan. Cuman
kalau mungkin masih kurang, coba ditambahin lagi di beberapa titik gitu. Karena kan mungkin aja nih pas ngelewatin posko, gue belum capek. Tapi pas di jalan lagi set, ah belum sampai posko berikutnya tapi gue udah capek banget nih gitu kan. Banyak lah yang kayak gitu takaran stamina orang gitu. Terus Karena banyak juga yang jatuh ya akhirnya ya. iya, jatuh. Ya akhirnya tinggal dunia. Terus Perjalanan. kalau bisa juga apa ya, buat pemudiknya juga nih, tolong kalau misalnya mau itu benar-benar disiapin kendaraan yang proper, terus Kesehatan fisik juga. iya, kesehatan fisik, terus bekal lu bawa, lu siapin gitu kan. Jadi kalau ketika lu haus, lu lapar, lu ada bekal gitu. Dan kalau gini deh, kalau rame-rame nih, kalau bisa jangan naik motor. Kenapa tuh? Ya lu bayangin aja bro, satu motor 4 orang, belum barang-barang. Gila ya. Oh, bawa anak ya? Iya, kalau bisa lu bawa anak men, lu naik mobil kayak lu. Kalau nggak lu sewa bis. Iya, agak susah maksud gua. Kalau bisa mah ya lu coba dan naik transportasi umum, kalau emang gak dapet tiket ya jangan maksa lah. Iya gitu ya. Maksudnya kasihan gitu loh. Anak lu di depan, masih bayi di depan. Mungkin kalau sendiri ya nggak masalah karena emang lu pengen gitu. Iya, cuman kalau keluarga lu yang ini belum lagi pulang capek. Soalnya kan stamina anak kecil beda bro sama stamina orang yang udah dewasa gitu loh. Itu sih menurut gua. Terus apa ya? Ya jangan sampai lah timbul korban jiwa yang banyak. Karena emang kita nggak bisa nih, kita nggak bisa tahu kan. Kita nggak bisa ngecegah orang yang benar-benar jangan sampai meninggal gitu kan, karena ajal kan masing-masing. Cuman seenggaknya meminimalisir lah gitu. Meminimalisir. Karena seharusnya kan Idul Fitri ini momen yang terkhusus untuk orang Muslim tuh untuk membahagiakan lah gitu. Jangan sampai malah momen ini jadi momen yang berduka atau apa gitu. Jangan dah, ngeri lah. Kalau apa ya menurut lu gimana nih soal mudik-mudik nih? Iya gitu ya, apalagi soal ini juga kendaraan yang tadi lu bilang ya. Kendaraan, kalau emang lu misalnya kendaraan pribadi, lu bener-bener cross check tuh semua dari kondisi, pokoknya servis total tuh udah pasti, karena perjalanan jauh itu bener-bener sulit banget untuk kita jelajahi gitu. Ada aja masalahnya, bukan cuman sekedar ban bocor men. Ya kan, kalau kita jalan kayak ke kantor kemana mungkin kita ban bocor atau apa, itu permasalahannya seputar itu. Cuman kalau mudik ini kan jauh jaraknya, udah gitu belum macetnya, belum juga panasnya tuh bukan dari atas doang loh ya. Kalau macet kan tuh dari mesin-mesin segala macam kan panas juga. Maksud gue itu juga kita harus siapin betul tuh supaya kita nggak yang akhirnya justru kesulitan sendiri. Apalagi gue baru inget ya soal kendaraan nih. Katanya ada aturan baru ya bro? Ada lagi. Apa yang ngomongnya? Aturan yang kalau... Apa itu? Aturan barunya tuh kalau nggak salah ini ya. Ketika 2 tahun pajaknya udah mati, itu motor aset kita disita dan dianggap hangus. Nggak bisa diperpanjang. Dalam artian fisik kendaraan kita, benar-benar fisik kendaraan kita diambil. Iya diambil. Gue lihat sih banyak lah itu kan, karena itu kan sebenarnya apa lucunya gini, banyak yang komen di sosial media, banyak yang protes juga. Aset perampasan itu untuk untuk pemerintah lah, tapi sampai sekarang tuh belum ada ACC-nya, tapi ini duluan nih yang di ACC gitu loh. Jadi semua masyarakat menganggapnya ini tuh kenapa jadi aset perampasan rakyat, kenanya ke rakyat terus gitu. Gimana ya? Mau gimana lagi? Sebenarnya banyak banget yang mau kita bahas ya gue. Iya. Yang soal RUU itu ya kan. Tapi ntar aja dah, after lebaran mungkin gitu ya, pelan-pelan. Kita pantau aja dulu. Gua nggak mau hilang. Iya, kita pantau aja dulu lah. Jangan terlalu panas-panas dulu. Ramadan nih. Ini udah mulai panas nih, hujan udah mulai jarang. Kalau kita bahas yang panas-panas, ntar lama-lama gosong, kita hilang bro. Iya, aduh. Udah kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri dulu. Gue lupa tahun berapa dulu. Udah lah, selamat Idul Fitri aja udah gitu. 14 berapa ya? Minal aidin wal faizin. Gue tulisin di sini. Kami dari Kepo, gue juga pikir mengucapkan sukses terus. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menuju hari kemenangan untuk orang yang puasanya full. Kalau yang enggak full ya menangin aja dah. Kita semua menang, oke? Gak aja. Maksain banget pak. Ya udah biarin, gue mau beli baju baru dulu. Gak dibahas kan baju baru? Beli aja. Gue kagak dibeliin kali. Ya.